Waktu Latsar, setelah kita menerima surat tugas dengan Seorang guru muda di Pangandaran, Husin, 27, menjadi viral di media sosial setelah mengundurkan diri sebagai seorang aparatur sipil negara, ASN, karena melaporkan adanya dugaan pungutan liar, pungli, dalam kegiatan pelatihan dasar, Latsar, calon pegawai negeri sipil pada tahun 2020. Husin adalah tenaga guru kesenian di SMPN 2 Pangandaran dan disenangi banyak muridnya. Namun, setelah melaporkan dugaan pungli dalam Latsar CPNS, Husin merasa mendapatkan tekanan dari berbagai pihak dan bahkan diancam akan dipecat dari pekerjaannya jika tak mencabut laporan tersebut. Husin merasa curiga akan adanya pungli dalam Latsar CPNS setelah dia mendapatkan surat tugas dengan rincian anggaran yang telah dibiayai oleh negara, namun tiba-tiba ia disuruh membayar uang transport untuk kegiatan tersebut. Husin melaporkan tagihan tersebut setelah diskusi dengan teman-temannya dan setelah melaporkan kejadian tersebut, Husin mengaku mendapatkan intimidasi dari sejumlah orang. Meskipun Husin bersyukur menjadi seorang PNS, ia pun harus rela meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang pengajar setelah peristiwa yang dialaminya itu. Husin merasa ditekan dan akhirnya meminta surat pemecatannya itu sesegera mungkin. Namun, ternyata surat pemecatan Husin tidak langsung diberikan. Husin sangat menyayangkan atas aturan tersebut dan memohon kepada pemerintah Pangandaran untuk tidak lagi menggunakan orang-orang yang terlibat dalam dugaan pungli tersebut. siapa yang lapor karena banyak yang dituding, kasihan, saya nggak mau ngerugiin orang, saya ngaku aja bahwa itu saya ngelapor. Dari situ ditelepon untuk menghadap ke kantor BKPSDM Pangandaran di Jalan Parigi. Itu tuh wah, suasananya kayak gimana ya, HP disuruh ditaruh di depan, terus suasana nggak enak lah. Saya dikepung 12 orang, saya di tengah dilingkarin gitu. Terus ditanya-tanya kan, kenapa ngelapor? Saya bilang, ya karena saya keberatan, saya nggak bisa bayar uang yang saya nggak tahu ini uang untuk apa, urgensinya apa. Terus mereka beralibi bahwa sebenarnya uangnya ada, cuman direfocusing untuk COVID. Tapi ini maaf ya, kan saya walaupun masih muda nih, saya kan maaf nih sekali lagi, saya kan nggak goblok gitu. Saya gini-gini juga sarjana 1 saya teh, nggak bisa. Kalau uang negara tuh, kalau perpindahan dana tuh pasti ada suratnya. Saya mintalah surat perpindahan dananya mana bu, biar saya laporin untuk nurunin laporan sebelumnya. Masuk akal. Mereka bilang beralasan lagi, katanya nah sebenarnya uangnya nggak ada, jadi karena kamu latsarnya waktu awal online tiba-tiba offline, jadi dananya belum disiapkan dari awal lah. Jadi berbeda sama argumen sebelumnya. Saya nggak akan nyebut nama orangnya ya, karena sampai sekarang saya belum ada dikontak sama pihak Pangandaran. Setelah itu di sidang lah, ada 6 jam kali saya di kantor, di sidang, disuruh nurunin, diancam dipecat. Nah ini diancam dipecat juga lucu sih. Kamu katanya kalau laporan ini nggak diturunkan bisa dipecat karena bisa dianggap merusak nama baik instansi. Saya bilang dengan polosnya, karena saya waktu itu masih umur 24 atau 25 gitu. Saya bilang, ya udah Pak, saya minta surat pemecatannya hari ini juga, kata saya. Dari situ bingung aja, mereka jadi ngancam ya, ngomong ke temen CPNS saya di satu sekolah, harusnya diawasin usernya gini. Jadi ngerugiin banyak orang, saya jadi nggak nyaman kan. Sekolah saya didatengin, dicari masalahnya ada apa, padahal baik-baik aja sekolah saya. Jadi saya merasa dirugiin gitu, maksudnya dirugiin, diancamnya ke orang lain. Saya nggak bisa tuh.